Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMPN 1 Talango, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMPN 1 Talango, anak-anakku peserta didik SMPN 1 Talango, serta pemirsa sekalian yang saya muliakan. Hanyalah tahmid dan syukur yang sudah harus dan sepantasnya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat umur dan kondisi kesehatan yang baik sehingga masih bisa melaksanakan amal ibadah dengan istiqomah. Sholawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Pendengar dan anak-anak aku yang berbahagia, dalam kesempatan yang berharga ini, izinkanlah saya untuk mengawali ceramah dengan membahas sebuah tema yang sangat penting dalam ajaran Islam, yaitu manfaat dan keutamaan zikir. Zikir adalah sebuah aktivitas ibadah yang bisa dilakukan oleh umat Islam secara rutin untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah selalu mengajarkan kepada umatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikir. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa zikir merupakan salah satu amalan yang tidak dibatasi pahalanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu adkurullaha dzikrullah katsira." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Al-Quran Al-Ahzab ayat 41. Di antara banyaknya bacaan zikir, yang paling dianjurkan untuk selalu dibaca dan dilantunkan adalah lafaz zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dua kalimat yang ringan diucapkan lidah, berat dalam timbangan, dan disukai oleh Allah yang Maha Pengasih, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim." Maha suci Allah dengan segala puji baginya, Maha suci Allah yang Maha Agung. Hadis riwayat Bukhari. Kitab Sahih Muslim pun menuliskan bahwa zikir ini adalah zikir yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Maukah aku ceritakan kepadamu tentang kalam? Sesungguhnya kalam yang paling disukai oleh Allah ialah subhanallah wa bihamdihi, Maha suci Allah dengan memuji kepadanya." Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 10 keutamaan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang pertama, memperberat amalan baik.
Zikir yang ringan untuk dibaca ini ternyata bisa memperberat timbangan baikmu. Yang kedua, mendapat kebaikan sampai 10 kali lipat. Keutamaan membaca zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim berikutnya adalah kamu akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sampai 10 kali lipat. Manfaat membaca zikir tersebut ditulis dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah berkata pada sahabatnya, ucapkanlah subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Barang siapa mengucapkannya 1 kali tertulis baginya 10 kebaikan. Barang siapa mengucapkannya 10 kali maka tertulis baginya 100 kebaikan. Barang siapa mengucapkannya 100 kali maka tertulis baginya 1000 kebaikan. Barang siapa menambahkannya maka Allah pun akan menambahkannya, dan barang siapa memohon ampun niscaya Allah akan mengampuninya. Yang ketiga, pahala menandingi pahala sholat sunnah. Yang keempat, menghapus dosa sebanyak buih di lautan. Menurut Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya sebanyak 100 kali, maka dihapuskan segala kesalahan dosanya walaupun sebanyak buih di laut. Muttafaq alaih. Yang kelima, menanam 1 pohon kurma di surga. Hadis Tirmizi juga menuliskan bahwa membaca zikir ini bisa membuat kamu menanam 1 pohon kurma di surga. Menurut Jabir radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka akan ditanamkan untuknya 1 pohon kurma di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keenam, ucapan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maukah kamu, aku Rasulullah, beritahu ucapan yang paling dicintai Allah? Sesungguhnya ucapan yang paling dicintai Allah adalah subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, mendapat pahala di hari kiamat. Barang siapa yang membaca di waktu pagi dan sore subhanallah wa bihamdihi 100 kali, maka tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih baik dari pahala yang dia bawa, kecuali orang yang membaca seperti dia baca atau lebih banyak. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, zikir paling utama. Zikir ini juga merupakan ucapan utama yang sering dibacakan oleh malaikat dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah ucapan zikir yang paling utama wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, zikir yang Allah pilih bagi para malaikatnya dan hamba-hambanya, yakni subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim. Yang kesembilan, ucapan paling baik pada Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Muslim dan Tirmizi
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik ucapan kepada Allah Ta'ala adalah kalimat Subhanallah wa bihamdihi. Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Keutamaan yang terakhir, lebih disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding infak gunungan emas. Barang siapa yang dicegah oleh istirahat malamnya untuk melakukan ibadah atau kebahilannya terhadap harta dan untuk berinfak atau ketakutannya kepada musuh untuk memeranginya, hendaknya memperbanyak mengucap Subhanallah wa bihamdihi, karena yang demikian itu lebih disukai oleh Allah dari gunung emas yang diinfakkan di jalannya. Hadis riwayat Tabrani. Nah, itulah anak-anakku manfaat dan keutamaan mengamalkan zikir Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Adzim. Semoga dengan kita terus mendekatkan diri melalui memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa membimbing kita semua di jalan yang lurus, dan insya Allah hidup kita akan lebih berkah serta mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.